Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Anindra Buspa SPC MA selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Julian Juswan yang akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan Mood dengan Impulsive Buying Behavior pada konsumen mahasiswa di Pasaraya Padang. Karakter unik konsumen Indonesia salah satunya yaitu cenderung berperilaku impulsif, di mana yaitu melakukan pembelian yang tidak terencana. Dalam hal ini, perilaku konsumen tersebut berkaitan erat dengan perilaku konsumtif yang terjadi baik secara menyeluruh di lingkungan pedesaan maupun di wilayah perkotaan. Hasil penelitian Putra pada tahun 2017 menyebutkan bahwa sebanyak 58,9% responden pengunjung mal di Indonesia berperilaku impulsif di dalam berbelanja dan 41,1% masuk dalam kategori pembeli rasional. Dalam hal ini, konsumen pria maupun konsumen wanita memiliki potensi yang sama dalam melakukan pembelian impulsif. Avandi dan Hartati pada tahun 2017 menyebutkan bahwa remaja Indonesia juga tidak terlepas dari pembelian impulsif. Dalam hal ini, mahasiswa juga merupakan remaja tingkat akhir. Pasaraya Padang merupakan pasar tradisional terbesar yang menjadi pusat perdagangan utama di Kota Padang. Selain itu, Pasaraya Padang juga menjadi pusat perekonomian masyarakat Kota Padang dan pusat bagi pasar lainnya yang ada di Kota Padang maupun di Sumatera Barat. Dikarenakan lokasinya strategis, Pasaraya Padang menjadi salah satu tujuan wisata belanja. Hasil wawancara tanggal 24 dan 25 Oktober 2021 terhadap 5 mahasiswa yang pernah berbelanja di Pasaraya Padang, 4 di antara 5 mahasiswa tersebut mengaku pernah berbelanja secara spontan, tanpa pertimbangan dan bahkan tanpa perencanaan. Subjek A mengaku bahwa ketika ia melakukan pembelian tersebut, ia berada dalam kondisi yang bahagia, senang, sehingga ia mudah terpengaruh oleh ajakan teman maupun penjual yang ada di sekitar Pasaraya Padang, sehingga ia memutuskan untuk membeli barang tersebut tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan subjek B mengaku bahwa ketika ia melakukan pembelian tersebut, ia diingatkan akan kebutuhan yang ia lihat di jajaran lapak Pasaraya Padang, sehingga ia memutuskan untuk membeli barang tersebut meskipun pada awalnya ia tidak merencanakan untuk membeli barang tersebut. Sedangkan subjek Y mengaku bahwa ia merupakan tipikal yang ketika ia sudah menyukai suatu barang, maka ia akan terus-menerus memikirkannya dan memiliki dorongan untuk memiliki barang tersebut tanpa memperhatikan konsekuensi yang akan ditimbulkan pada akhirnya. Kemudian subjek C juga mengaku bahwa ia sering melakukan pembelian yang tidak terkontrol, tidak dibutuhkan dan tidak direncanakan dengan alasan coping stress ketika ia berada dalam hati atau suasana hati yang tidak baik atau bad mood. Kemudian subjek D mengaku bahwa ketika ia melakukan pembelian tersebut, ia berada dalam kondisi memiliki sisa uang bulanan yang berlebih, sehingga ia memutuskan untuk menghabiskan uang tersebut di Pasaraya Padang, meskipun ia tidak mengetahui produk spesifik apa atau produk apa yang akan ia beli nantinya. Selanjutnya, ia akan ditentukan oleh promosi penjual yang ada di sekitar Pasaraya Padang. Sedangkan subjek E mengaku bahwa ia tidak pernah melakukan pembelian tanpa perencanaan, tanpa pertimbangan, dan secara spontan karena ia selalu membuat catatan belanja dan membawa uang secukupnya berdasarkan kebutuhan yang akan ia beli nantinya. Tentunya, impulsive buying behavior memiliki dampak yang merugikan individu seperti permasalahan keuangan, rasa menyesal dan kecewa dengan barang yang diperoleh, serta menyadari bahwa apa yang dikeluarkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Luke menyebutkan bahwa impuls buying terjadi ketika konsumen mengalami dorongan yang kuat, tiba-tiba dan terus-menerus untuk membeli sesuatu dengan segera. Faktor yang mempengaruhi impulsive buying antara lain stock environment, emosi positif, personal selling skill, dan in-store promotion. Kemudian, hasil penelitian Rohman menyebutkan bahwa keputusan pembelian impulsif dipengaruhi oleh faktor situasional melalui mediasi variabel reaksi impulsif. Salah satu faktor situasional yang dikemukakan Bell yaitu suasana hati saat berbelanja. Kemudian, mood sendiri merupakan seperangkat perasaan yang bersifat sementara, bervariasi dalam intensitas dan durasi, serta biasanya melibatkan lebih dari satu emosi. Kemudian, penelitian terdahulu yang disampaikan oleh Rohman pada tahun 2009
yaitu keputusan pembelian impulsif dipengaruhi oleh faktor situasional melalui mediasi variabel reaksi impulsif. Salah satu faktor situasional menurut Bell yaitu suasana hati saat berbelanja. Kemudian penelitian Bahraini dan Rajabi pada tahun 2018 menyebutkan bahwa suasana hati konsumen berpengaruh positif terhadap pembelian impulsif konsumen. Kemudian penelitian Yuda pada tahun 2018 juga menyebutkan bahwa hubungan mood dengan perilaku impulsif buying bersifat searah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin tinggi mood maka perilaku impulsif buying semakin tinggi. Selanjutnya, identifikasi masalah adanya perilaku pembelian impulsif yang terjadi di kalangan mahasiswa ketika berbelanja di Pasar Raya Padang. Kemudian, adanya kaitan mood mahasiswa dalam membeli sesuatu yang tidak terencana ketika berada di Pasar Raya Padang. Belum adanya penelitian mood dan impulsif buying behavior pada mahasiswa di pasar tradisional, khususnya Pasar Raya Padang. Kemudian, peneliti membatasi masalah hanya untuk melihat hubungan mood dengan impulsif buying pada konsumen mahasiswa di Pasar Raya Padang. Selanjutnya, rumusan masalah, bagaimana gambaran mood pada konsumen mahasiswa di Pasar Raya Padang, bagaimana gambaran impuls buying pada konsumen mahasiswa yang berbelanja di Pasar Raya Padang, apakah terdapat hubungan antara mood dengan impulsif buying behavior pada konsumen mahasiswa di Pasar Raya Padang. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan gambaran mood pada konsumen mahasiswa di Pasar Raya Padang, mendeskripsikan gambaran impulsif buying behavior pada konsumen mahasiswa di Pasar Raya Padang, dan mengetahui hubungan antara mood dengan impulsif buying behavior pada konsumen mahasiswa di Pasar Raya Padang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis yang nantinya setelah dipublikasikan dapat menjadi referensi di dunia ilmu psikologi, khususnya membahas masalah mood dan impulsif buying behavior. Selanjutnya, manfaat praktis setelah dipublikasikan menambah pengetahuan dan diharapkan mahasiswa dapat mengontrol impulsif buying. Selanjutnya yaitu tinjauan teori. Yang pertama, impulsif buying menurut Rook terjadi ketika seorang konsumen mengalami dorongan yang kuat, tiba-tiba dan terus-menerus untuk membeli sesuatu dengan segera. Selanjutnya, aspek impulsif buying menurut Herabadi yaitu aspek kognitif dan aspek afektif. Dan tipe-tipe impulsif buying menurut Stan yaitu pure impulse buying, reminder impulse buying, suggestion impulse buying, dan plan impulse buying. Faktor-faktor impulsif buying menurut Bong pada tahun 2011 menyebutkan bahwa adanya tingkat pendapatan, personalitas seseorang, ketersediaan waktu, lokasi, dan faktor budaya belanja setempat. Selanjutnya, Roman menyebutkan bahwa keputusan pembelian impulsif dipengaruhi oleh faktor situasional melalui mediasi variabel reaksi impulsif. Bart menyebutkan bahwa faktor situasional yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, perspektif waktu, sifat tujuan belanja, dan suasana hati saat berbelanja. Selanjutnya, mood merupakan seperangkat perasaan yang bersifat sementara, bervariasi dalam intensitas dan durasi, serta biasanya melibatkan lebih dari satu emosi. Dimensi mood menurut Watson, Clark, dan Telegan, yaitu positif afek, negatif afek. Faktor-faktor atau sumber mood, yang pertama kepribadian, kemudian waktu dalam hari dalam minggu, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, umur, dan jenis kelamin. Selanjutnya, dinamika hubungan antar variabel, yaitu mood positif maupun mood negatif, memegang peranan yang kuat terhadap keputusan seorang individu dalam berbelanja yang memicu terjadinya impulsif buying behavior. Selanjutnya, kerangka konseptual penelitian tersebut yaitu sebagai berikut. Dan hipotesis dalam penelitian tersebut, H0 tidak terdapat hubungan antara mood dengan impulsif buying behavior pada konsumen mahasiswa di Pasar Raya Padang. HA, terdapatnya hubungan positif antara mood dengan impulsif buying behavior pada konsumen mahasiswa di Pasar Raya Padang. Kemudian, metode penelitian menggunakan metode kuantitatif korelasional untuk melihat hubungan antar kedua variabel. Kemudian, variabel bebas dalam penelitian tersebut yaitu mood, dan variabel terikatnya yaitu impulsive buying behavior. Kemudian, definisi operasional mood yaitu sebuah perasaan yang bersifat sementara dan tidak tetap yang dapat memotivasi seseorang hingga mengarahkan perilaku seseorang. Kemudian, impulsive buying behavior merupakan suatu perilaku konsumen di mana ketika melakukan proses pembelian, individu tersebut cenderung mengalami dorongan yang kuat, tiba-tiba terus-menerus dan tidak terencana. Selanjutnya, metode penelitian populasi merupakan konsumen mahasiswa di Pasar Raya Padang dan menggunakan
reliability sampling dengan teknik purposive sampling dengan kriteria mahasiswa-mahasiswi dan pernah berbelanja di Pasaraya Padang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan skala mood yang diadaptasi oleh Fauziah berdasarkan dimensi mood dari Watson, Clark, dan Dragon. Kemudian, skala impulsive buying behavior dengan memodifikasi skala Fitria berdasarkan aspek impulsive buying dari Herabadi. Selanjutnya, validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang didapatkan dan dilaporkan oleh peneliti. Dan reliabilitas merupakan salah satu syarat sebuah alat ukur apakah sudah konsisten atau stabil terhadap data atau temuan. Kemudian, analisis data. Data dianalisis menggunakan statistik parametrik, yaitu korelasi persen produk moment, dan selanjutnya dilakukan uji normalitas dan uji linearitas. Baik, sekian presentasi proposal saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.